Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya agak sedikit berbeda dengan Pak Profesor Pak ya. Saya agak sedikit berbeda dalam segi penjelasan penerangan. Saya membuat sebuah video dan dari video ini kita akan lihat dalam waktu 5 menit apa saja yang Achilles dan Korsas telah kerjakan selama ini, dan kita akan open untuk Q&A. Saya ada beberapa bullet point yang akan saya bicarakan. Jadi mungkin Bu, tolong ditutup saja. Terima kasih. Amazing Italia. Achilles, tires you can trust. Achilles Radio. Amazing Italia. Global brand. Tire you can trust.
partnership with Manchester United. Congratulations to Multistrada on their partnership with Manchester United. Congratulations to Multistrada on their partnership with Manchester United. Itu sekelumit dari Multistrada, produsen ban Achilles dan Corsa. Jadi kalau Bapak Ibu tadi melihat film yang telah kita putar selama 5 menit ini, kira-kira berapa banyak komunitas yang kami rangkul? Ada yang bisa tahu nggak kira-kira berapa nih yang kita rangkul? Pertama, komunitas apa yang kira-kira kita rangkul selama ini? Drifting? Ya, oke, otomotif. Terus apa lagi Pak? Cepat dari terus. Sepak bola, oke, yang jawab komunitas sepak bola yang jawab ya. Ada lagi komunitas lain, komunitas motor, komunitas otomotif dan komunitas yang sebenarnya itu kita banyak lihat tapi tidak terlihat di sini. Jadi sejalan dengan apa yang dikatakan bicara sebelumnya Pak Profesor Pak Agus dari Prasetya Mulia, bahwa kami tuh banyak juga menggandeng para komunitas. Jadi saya sangat bangga hari ini bahwa kita menerima satu kehormatan dari SWAP, bahwa kita dilihat bahwa kita termasuk salah satu brand yang dirangkul oleh komunitas. Satu cerita yang saya Pak Peter mungkin terkena macet, usia beliau ada di sini. Berapa tahun lalu kami itu mencoba menjual ban motor merek Corsa di daerah Jawa Barat. Penjualan kami oke lah, lumayan 5.000 ban per bulan. Tapi begitu kita lihat di Bandung itu penggemar fanatik Persib itu sangat besar. Jadi kami gandeng penggemar Persib itu dan kita tanya, apa sih yang kamu cari? Sebagian besar mereka pengguna sepeda motor. Mereka lihat bahwa Pak, kita pakai sepeda motor A, B, C. Dari situlah yang dari yang Pak Agus bilang tadi, dari segi co-creation, terjadilah co-creation di produk Corsa, di mana kita waktu itu kita ciptakan namanya Corsa Persib. Penjualan ban kita naik 4 kali lipat overnight. Bisa dilihat bagaimana kekuatan dari komunitas. Salah satu contoh, komunitas drifting. Kenapa kenapa sih Achilles itu menggandeng komunitas drifting atau mensupport drifting? Ya kalau ditanya kita nggak sanggup bayar F1. Tapi yang kedua adalah dari drifting itu kita mengambil niche market yang kecil yang kira-kira kita bisa eksis di situ dan menjadi brand of choice. Dan di situ kita menggandeng komunitas drifting bukan hanya dari Indonesia. Komunitas drifting kita tuh sudah terbagi ke kurang lebih 25 negara. Jadi permintaan apa yang mereka butuhkan, mereka gunakan, kita dengar dan kita create produk itu. Dari situlah kita anggap drifting itu sebagai laboratorium kita juga, menciptakan satu ban yang kuat untuk drifting dan bisa dijual dengan menggunakan teknologi yang sama untuk ban-ban yang saya pakai sehari-hari. Jadi kalau Anda kuat di drifting dari ban drifting itu, berarti Anda bisa kuat juga di ban normal. Itulah yang kita gunakan setiap hari. Jadi pemasukan dari komunitas itu sangat besar bagi kami. Dan kita tidak bisa melupakan jasa-jasa mereka. Yang terakhir, yang baru saja terjadi adalah kerjasama kita dengan Manchester United. Banyak orang tanya, apa sih hubungannya Achilles Corsa jual ban dengan sepak bola? Selain sama-sama bulat, apa sih hubungannya? Ternyata begini, kita lihat dari segi komunitas ya. Kenapa kita ambil kerjasama dengan mereka? Karena komunitas Manchester United di Indonesia itu sangat besar. Dan di Indonesia itu penggemar sepak bola pada umumnya besar dan fanatik. Mungkin bisa dilihat kalau ada acara bola itu pasti ramai di Indonesia. Dan dari situlah kita mencoba menggalang dengan menggunakan Manchester United untuk mengangkat brand kita. Dan hebatnya dari kerjasama kita dengan Manchester United, mereka itu membuat KPI yang disamakan dengan KPI kita.
Jadi dalam waktu berapa tahun ini, dalam waktu kontrak kita dengan Manchester United, itu KPI kita dan KPI Manchester United sama. Contohnya salah satu adalah keterkaitan dengan komunitas. Kalau kita bisa masuk komunitas MU di Indonesia sekian persen, berarti hasil dari mereka pun sama. Jadi baiknya dengan kerjasama kita dengan MU adalah KPI kita dan KPI MU itu sama-sama dievaluasi setiap akhir tahun. Jadi kita melihat salah satu yang signifikan dari MU, kita baru kerjasama dengan MU bulan Januari, signifikan untuk penjualan kami di baik di motorcycle ataupun di PCR, itu ban mobil sudah mulai meningkat. Karena ada hal-hal tertentu yang kita bisa berikan kepada pembeli ban-ban kami, kepada komunitas MU yang tidak dapat diberikan oleh produsen lain. Jadi mungkin itulah salah satu yang bisa kita sharing. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Saya rasa kita lebih bagus kalau untuk sharing daripada saya di depan ini kasih ceramah lah Pak ya. Bapak Geri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu produk itu kan one thing, tapi suatu produk itu bisa berhasil kan bukan hanya produknya dibuat, tapi distribusinya. I'm quite curious ya. Bagaimana setelah buat misalnya yang tadi untuk Persib, kemudian bagaimana mendistribusikannya, apakah itu direct selling ataukah menggunakan distribusi yang sama dengan distribusi sebelumnya? Itu aja kurang lebih. Punya komunitas Pak. Jadi waktu cerita dari Persib itu kita memang ciptakan satu produk waktu itu Pak Irfan ini ya namanya apa nama produknya Persib Corsa Persib ya. Nah itu yang pertama kita pegang adalah kalau orang Bandung tahu boneknya. Foto ada boneknya kita pegang. Nih kamu saya kasih ban, coba. Mereka bilang bagus gini dan mereka langsung turun ke bawah bilang Corsa itu udah membuat satu ban tertentu untuk Persib. Anda harus pakai. Pertanyaan kedua kan, kalau gitu Pak belinya di mana? Nah, dari bobotonya inilah kita berikan satu jalur. Ini di tempat-tempat ini Anda bisa membeli secara eksklusif. Jadi walaupun kita juga jual di tempat-tempat umum, tapi ada nilai tambah yang kita berikan seperti yang tadi dibilang, nilai tambah untuk fans-fans Persib itu. Nah, disitulah yang mereka secara cepat merangkul kita dan membeli ban kita. Jadi memang secara distribusi, karena ya sekarang kok dipikir itu hanya daerah Jawa Barat Pak ya. Kita waktu fokus Jawa Barat dulu satu bulan, lalu kita lempar ke tempat lain. Eksklusivitas dan rasa memiliki mereka sangat tinggi. Karena tadi seperti kita bilang, co-creation itu kita rangkul mereka dan bilang, ini kalau ada ban, seperti apa sih yang Anda mau? Wah Pak, kita pikirnya terlalu jauh ya mungkin ya. Wah ban ini harus diciptakan ini itu. Ternyata dia bilang enggak, Pak, wrappingnya aja Pak, kasih gambar Persib. Kita mikirnya kejauhan, dia maunya yang simple. Itulah kadang-kadang downfall dari marketing adalah kita mikirnya kejauhan, bahkan ternyata ini satu yang sangat simple. Ya itulah gunanya dialog dengan komunitas dan kita harus maksudnya masuk immerse ke level mereka. Itulah yang paling penting dan kita juga mempermudah cara kerjasama kita dengan mereka. Itulah begitu mereka sudah merangkul kita, itu bisa dibilang mereka rela membela produk-produk kita. Saya rasa di produk lain juga bisa seperti itu. Hanya kesempatan yang harus Anda cari dan komunitas mana yang harus Anda rangkul. Sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan di sebelah sini. Terima kasih sudah mensupport komunitas otomotif terutama dengan ASICS. Mungkin kita sudah menjalin beberapa kerjasama, seperti kita melakukan kunjungan pabrik gitu ya ke Acilas bahkan sudah beberapa kali karena kita membernya cukup banyak. Kemudian kita juga diajak nonton bareng juga gitu kan untuk beberapa event yang mungkin tidak berhubungan dengan otomotif ataupun berhubungan dengan otomotif. Saya kira itu cukup baik buat komunitas ya. Mungkin sedikit pertanyaan aja dah, mungkin tahun ini Acilas punya kerjasama dengan MU, mungkin agak menyedot cukup besar budget marketing ke arah sana mungkin ya. Dan kita lihat juga di
drifting sedikit mengurangi, dari komunitas juga sedikit mengurangi. Apakah ada korelasinya dengan mensupport MU kemudian mulai sedikit mensupport ke komunitas? Itu aja sedikit, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Begini Pak, kita sekarang lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Nah, nanti Bapak akan merasakan dalam waktu mungkin bulan Juli ke depan Pak ya. Selama ini kita tuh banyak belajar bahwa kita kalau dengan satu strategi marketing kayak kita bilang ya garmin laut Pak, itu sebenarnya tidak terlalu efisien dan tidak terlalu baik. Sekarang fokus kita hanya 2 pilar marketing. Satu, FD, tetap Formula Drift tetap ada. Dan kedua, Manchester United. Di mana dua ini yang sangat kita fokus untuk kita besarkan secara kualitas daripada kuantitas. Jadi tahun ini Formula Drift tetap ada, bahkan baru beberapa minggu lalu kita melakukan Formula Drift yang pertama di Australia. Selama ini kan di Asia Pak. Achilles Formula Drift itu beberapa minggu lalu mulai di Australia dan akan ke Malaysia dan akan terakhir selalu di Indonesia. Dengan kerjasama dengan MU, kita juga masih meraba-raba apa sih yang bisa kita bisa manfaatkan dari kerjasama ini. Memang menu mereka banyak sekali, tapi kan kita harus memilih dan memilah-milah di mana kita bisa menggunakan dana kita secara efisien dan menggalang komunitas sebesar mungkin. Contoh satu Pak yang kita bisa berikan bahwa awal Maret lalu kita melakukan apa yang namanya United Festival. United Festival itu adalah kita mengundang legend dari MU untuk datang nonton bareng bersama komunitas. Kita bisa bilang inilah salah satu contoh kerjasama komunitas kita yang terbaik. Karena apa? Dari susunan panitia Pak, kita dari Multisrada hanya kurang lebih 10%. 90% itu komunitas yang turun tangan. Komunitas yang membantu kami dan dia datang langsung, Pak, kita siap bantu. Apa yang bisa kita bantu untuk menyukseskan acara ini? Jadi dari kami bisa dibilang hanya 10% tim-tim kita. Mungkin teman-teman yang di sebelah meja ini yang ada 3 orang atau 4 orang ini itu udah 30% dari ini apa? Kita cuma kurang lebih 10 orang. Sisanya itu komunitas semua yang mengatur. Dan disitulah mereka banyak memberi masukan, memberi saran apa yang bisa dikerjakan karena terus terang Pak, kami ini kan produsen ban Pak, menghadapi penggemar bola yang segini banyak itu kita nggak tahu, makanya komunitas turun membantu kami. Nah nanti di awal season MU berikutnya bulan Juli itu kita sudah punya banyak program yang akan kita sharing dan akan banyak kita undang komunitas-komunitas lain yang akan lebih kita gandeng seperti dari Bapak, dari Sevira juga dari mana. Nah ini karena kita lihat di MU ini 6 bulan pertama itu adalah planning season Pak buat kita. Nanti begitu mulai season berikutnya yaitu bulan Juli itu kita sudah punya plan untuk 3 tahun ke depan karena kita punya kontrak dengan MU selama 3,5 tahun. Jadi siap-siap aja Pak, mungkin Pak Irfan dicatat Pak, nanti kita bisa selalu kita rangkul komunitas. Jadi jangan takut-takut kalau kita bukannya mengurangi kegiatan Pak, kita memilah-milah dan secara selektif memaksimalkan kegiatan kita lebih baik kualitas daripada kuantitas menurut kami Pak. Terima kasih Pak Irfan. Achilles itu nggak komunitasnya itu nebeng ya Pak ya? Jadi maksudnya bukan Achilles bikin komunitas sendiri, tapi komunitas sudah ada, terus Achilles ikut dalam komunitas itu. Pertanyaan saya, pertama kali waktu Achilles itu ikutan komunitas itu, apa sih, Bapak sponsoring dulu atau gimana sih Pak untuk engage dengan mereka awalnya? Kita komunitas pegawai Bu ya, yang Pak Profesor Agus tadi bilang, kita punya pegawai itu kurang lebih 4.000 orang, itu kita anggap mereka adalah semuanya adalah konsumen. Jadi kita nggak bisa melihat mereka sebagai suatu pegawai dan mereka itulah konsumen dan mereka itulah duta ban produk kita. Jadi waktu saya masuk ke perusahaan itu saya bilang, kalau orang masuk ke pabrik ini tanpa ban Achilles, silahkan parkir di luar. Kalau Anda nggak pakai ban Achilles atau ban Corsa, silahkan parkir di luar. Kenapa? Kalau Anda nggak cinta sama produk sendiri, ngapain Anda kerja di sini? Nah, kalau yang di luar, jadi gini, komunitas menurut kami, komunitas itu tidak selalu kita support
Kalau ada acara pasti kita support. Dari supportnya berbagai bentuk support yang ada adalah dari mulai berikan gift atau gimana. Tapi setelah kita banyak masuk ke komunitas, sebenarnya yang mereka inginkan adalah dialog, Bu. Dan ini saya nggak ngomong komunitas Indonesia ya Bu ya, karena kita juga punya komunitas di luar. Dan kenapa kita lebih pentingkan dialog? Karena R&D dan lab kami itu ada di komunitas. Mereka lebih tahu gimana produk kita dipakai secara ekstrim, secara normal, secara nggak pernah dipakai. Tadi mungkin Pak siapa tadi, Pak Rian apa tadi pernah bilang, Pak kok ban saya udah 2 tahun kok jadi kayak keras Pak. Bapak pakai nggak mobilnya Pak? Kalau Bapak nggak pakai ya saya ban jadi batu misalnya gitu. Jadi komunikasi sebenarnya banyak, kalau kita galang itu lebih banyak di dialognya. Pasti setelah acara ada dialog, acara kita rangkul itu mereka akan lebih terbuka. Nah disitulah yang saya bilang sangat berharga dan money cannot buy itu dari situ. Semakin banyak komunitas yang bisa kita rangkul tanpa kita memihak ya Bu ya, dan kita tidak pernah memihak komunitas, semakin bagus masukan ke kami. Karena dengan mereka merasa dirangkul, mereka akan membela produk kita. Saya ada masukan loh ke produk ini, pakai dong, coba dong nih. Achilles dengar nih waktu itu. Contohnya adalah produk ban drift kita 2 tahun lalu, itu kita bilang bahwa suatu ban yang biasa. Dengan banyaknya masukan dari komunitas kiri kanan, itu semakin baik. Dan itu adalah suatu hal yang sangat bagus karena sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya tim R&D kami, mereka mungkin hanya 5-6 orang, tapi komunitas itu ada ribuan orang. Nah, mereka itu yang bisa memberikan masukan ke kita, dan mereka merasa bahwa dari masukan itulah mereka bilang bahwa ini produk adalah produk kita, bukan produk dari Multistrada, bukan produk dari mana, tapi this is our product. Nah itulah yang banyak kita dengar sekarang dari komunitas, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi kalau bisa saya berikan secara singkat, komunitas itu digalang saja dan jangan selalu berpikiran bahwa Anda harus mengiming-imingkan sesuatu. Yang penting ada cara memanage komunitasnya, itu yang paling penting. Terima kasih. Ya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih